Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban tema 7, kelas 5, subtema 3, pembelajaran 3, halaman 176, 177, 179, 180, 181, dan 182. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 176. Bacalah dengan saksama bacaan yang berjudul Peristiwa Lahirnya Pancasila. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1. Siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Jawabannya, Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno. Soal nomor 2. Sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Uraikan secara singkat. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Soal nomor 3. Dari bahasa apakah istilah Pancasila? Apakah artinya? Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pertanyaan nomor 4. Apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Jawabannya, pembentukan dasar negara. Soal nomor 5. Apakah isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI? Jawabannya, berpidato tanpa teks menyampaikan usulan dasar negara pada hari terakhir sidang. Nomor 6. Kapan dan pada peristiwa apakah rumusan Pancasila disahkan? Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Mohon maaf, di sini kita perlu edit ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasar jawabanmu tersebut, buatlah cerita lahirnya Pancasila. Bacakan hasilnya di depan guru dan teman-temanmu. Baik, di sini sudah kita buatkan cerita lahirnya Pancasila. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Dalam sidang pertama BPUPKI dibahas mengenai pembentukan dasar negara. 3 orang tokoh yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno menyampaikan usul dasar negara. Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI berpidato tanpa teks menyampaikan usulan dasar negara.
pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya di alinea keempat. Berikut ini merupakan kunci jawaban di halaman 179. Baik, langsung kita bacakan saja. Peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Kita mulai dari atas. Kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Berikutnya kita jawab yang sebelah kiri. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Sekarang kita baca yang warna biru. Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, yang disingkat IPTEK. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Sekarang kita akan jawab di halaman 180. Langsung saja ke soal pertama. Apa saja manfaat gotong royong? Jawabannya, manfaat gotong royong antara lain meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung, menumbuhkan sikap sukarela, dan tolong-menolong kebersamaan. Soal nomor 2. Bagaimana ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong tersebut? Gotong royong dilakukan dengan rasa yang ikhlas dan sukarela untuk saling membantu satu sama lain dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Soal nomor 3. Nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong tersebut? Yaitu jawabannya adalah persatuan dan kesatuan Indonesia. Soal nomor 4. Berikanlah paling sedikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Baik, yang pertama, Pancasila adalah alat pemersatu bangsa. Pancasila memperkuat persatuan bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Peran yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Segala tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia harus sesuai Pancasila. Berikutnya kita akan lanjut di halaman 181. Langsung saja kita jawab pertanyaan yang ada di halaman tersebut. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Mengapa? Kepala desa telah menunjukkan sikap mengutamakan musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga. Soal nomor 2. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badu?
Pak Doni dan Pak Badu seharusnya tidak boleh memaksakan pendapatnya dan harus menghargai orang lain. Soal ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Pak Ali sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik. Pak Ali memberikan penjelasan yang lengkap beserta alasan-alasan mengapa dia menyampaikan pendapat seperti itu. Keempat, tuliskan paling sedikit 2 cara yang dapat kamu lakukan untuk menghargai orang lain. Untuk menghargai orang lain dapat dilakukan dengan: pertama, tidak memotong pembicaraan orang yang sedang menyampaikan pendapat. Kedua, tidak memaksakan pendapat kita. Ketiga, adalah menghargai pendapat orang lain dan tidak boleh menganggap pendapat sendiri adalah pendapat terbaik. Kemudian di sini kalian ayo renungkan, diminta untuk menerapkan dan peranan nilai-nilai Pancasila dalam keragaman budaya. Baik, kita jawab di halaman 182 tadi mengenai ayo renungkan. Beberapa penerapan dan peran Pancasila dalam keragaman budaya antara lain: beribadah sesuai agama masing-masing dan tidak memaksakan agama kepada orang lain, menolong orang yang sedang kesusahan, menghargai teman orang yang beda suku, agama, ras, dan golongan, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Berikutnya mengenai kerjasama dengan orang tua. Ceritakan peristiwa lahirnya Pancasila kepada orang tua dan anggota keluargamu yang lain. Mintalah pendapat dan saran dari orang tuamu tentang isi dan caramu bercerita. Jawabannya seperti ini. Pancasila dirumuskan oleh 3 orang, yaitu Mr. Dr. Supomo, M. Yamin, Insinyur Soekarno. Ketiganya mengusulkan 5 dasar Pancasila pada tanggal 29 Mei, 30 Mei, dan 1 Juni. Kemudian yang disetujui adalah usulan dari Insinyur Soekarno yang diusulkan pada 1 Juni, sehingga Hari Pancasila diperingati sebagai tanggal 1 Juni. Baik adik-adik, itu merupakan kunci jawaban di pembelajaran 3 kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa video ini dibagikan ke teman kamu agar teman kamu juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.